sedreng. Hey, a, a, i, u, u, e. Hey, hey. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film drama action komedi yang berjudul Marco Dart Hota keluaran tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang cowok yang punya kelainan langka, yaitu dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Mau diketok palu, mau ditusuk, mau dicubit, dia nggak merasa sakit blas. Nah, karena kemampuan nggak ngotaknya itu, dia pun bertekad menjadi superhero dan belajar jadi master karate. Berhubung dari kemarin Om bahas film serius mulu kan ya, kali ini Om akan nyeritain seenak udelnya Om aja ya. Jangan pada protes, nggak suka ya udah nggak usah nonton dah. Gas kuy, nggak usah pakai lama. Member Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan peran utama kita yang bernama Surya. Film baru mulai udah langsung disuguhi sama adegan gelut. Pak, pelan-pelan, kesandung kan. Intinya sih Surya langsung menghajar tuh orang-orang. Tapi tiba-tiba Surya merasa lemes, dengkulnya kopong dan anunya cenut-cenut. Karena hal itulah Surya pun langsung pingsan dan filmnya pun berakhir. Tapi bohong, baru juga mulai. So, mau tahu kenapa Surya bisa berada di situasi itu? Ya kita flashback ke beberapa tahun yang lalu yuk. Dan kita pun diperlihatkan mas-mas yang lagi joget-joget India. Oh, ternyata film bioskop. Ulangin lagi ya, diperlihatkan bila ada keluarga yang terdiri dari emak, bapak, dan kakek yang lagi asik nonton film action di bioskop. Lah, Suryanya mana cok? Ternyata Surya masih di kandungan ibunya. Hebat bener, flashbacknya nggak tanggung-tanggung. Bahkan sebelum si Surya lahir belah. Adalah intinya sih jatin babinya si Surya protes ke babe mertuanya karena istrinya yang cantik imut-imut malah diajak nonton bioskop, padahal dia udah hamil gede dan tinggal makdul tuh bayi bisa merojol. Tapi emang dasarnya Ajoba dan Basu itu doyan nonton film action kok ya, gimana lagi. Sialnya lagi karena keributan itu ada mas-mas nyolot yang menyuruh ini keluarga untuk mingkem. Kampretnya Basu yang lagi hamil gede ini malah ngajak ribut tuh mas-mas. Aji gile, ditendang mencelat dong tuh. Setelah menghajar tuh mas-mas gondrong, Basu dan Jatin pun langsung cabut dari sana. Karena ternyata ada Terminator dari masa depan yang sedang memburu mereka. Ya udah deh, ini mama hamil gede pun langsung tembak-tembakan dong. Tapi bangkainya itu cuman halunya si Surya aja dalam kandungan. Kenyataannya sih pas dia mau digebuk sama mas-mas gondrong itu, air ketuban maknya malah pecah. Ya udah deh, Basu pun langsung dibawa ke rumah sakit buat lahiran. Singkat cerita, tuh keluarga pun keluar dari rumah sakit. Namun sialnya pas naik motor gandeng ada begal kalung yang menjamret. Karena Basu nggak mau melepaskan kalungnya, mereka semua pun malah pada nyusruk. Anehnya, Surya yang masih bayi ceprol nggak nangis sama sekali. Tapi naasnya Basu meninggal di kecelakaan itu, sehingga Surya pun jadi piatu sejak dini. Beberapa tahun kemudian, baru deh kelainan si Surya diketahui. Surya menderita penyakit super langka, yaitu dia tidak memiliki sensor sakit di tubuhnya. Yang mana itu, Surya nggak akan bisa merasakan sakit sama sekali. Kedengarannya sih enak, tapi itu malah bahaya. Coba ente bayangin, kaki ente kena beling, tapi ente nggak ngerasa sakit. Kalau dibiarin aja, bisa tetanus tuh kaki. Itu juga lah yang membuat si Surya harus terus memakai kacamata, dan kalau tidur diikat-ikat, biar dia tidak menyakiti dirinya sendiri secara tidak sengaja. Diperlihatkan juga kalau ini bocah malah jadi bocah hyperaktif. Dia yang nggak pernah tahu namanya sakit malah petingkah petakilan bejujak. Nah karena hal itu juga lah kakek mulai mengejari si Surya buat berpura-pura merasa sakit kalau dipukul, biar kelak dia nggak dibilang jadi anak aneh. Namun walaupun udah diajarin berpura-pura bisa merasa sakit, di sekolahnya Surya tetap aja dijadi bahan bulian. Lah gimana nggak dibully? Di sekolah pakai helm rugby dan kacamata kuda coy. Di saat Surya lagi dikerjain sama teman-temannya itu, ada satu cewek yang bernama Supri yang selalu membantu dirinya. Supri, kayak nama teman Om aja nih. Supri ini sebenarnya penakut, tapi kalau ada yang mengganggu si Surya, dia pun langsung berubah menjadi beringas. BTW, Supri ini bibit bener ya. Gedenya pasti cantik. Kenapa Om bisa bilang kayak gitu? Nih, Om kasih lihat dia pas sudah remaja. Cantik badai weleh-weleh nggak tuh? Kalau kalian mau lihat filmnya Mbak Supri ini, bisa nonton reka film horor Om yang ini ya. Linknya udah Om taruh di deskripsi. Iklan. Nah lanjut dah, nggak cuma di sekolah kenakalan ini anak-anak bangor. Di rumah mereka juga sering melakukan hal-hal yang nggak jelas bersama. Bahkan si Surya sering mengajak si Supri lompat dari atas loteng bersama. Lah ngeledak.
Aslinya si Supri ini bisa merasakan sakit, tapi Supri nggak pernah mengeluh ketika sakit. Itu karena Supri punya babe yang bangke bener. Babenya itu pengangguran dan pemabuk. Di rumah si Supri sering dihajar habis-habisan sama babenya. Itulah kenapa Supri udah kebal sama rasa sakit. Nah, pas mau menolong si Supri, tiba-tiba untuk pertama kalinya Surya jatuh pingsan. Setelah dicek dokter, Surya mengalami dehidrasi akut. Jadi karena penyakitnya itu, Surya tidak bisa merasakan haus dan lapar. Bahkan yang lebih parahnya lagi, metabolismenya Surya itu cepat banget. Jadi kalau dia nggak mimi, dia bisa entet seketika. Karena hal itulah kakek memberikan tas minum khusus buat si Surya, agar cucunya itu bisa minum kapanpun dan dimanapun. Nah di sini Surya juga bilang ke kakeknya, dia ingin menjadi superhero buat menyelamatkan si Supri. Karena hal itulah, kakek yang emang freak film gelut memperkenalkan Surya dengan film-film action India. Ya gimana ya, anak kecil diliatin film action gelut India lagi. Kita aja yang tua aja kadang-kadang liatnya nggak ngotak, apalagi anak kecil. Sampai suatu saat, Surya melihat video tentang pertarungan mas-mas karate yang kakinya putul satu. Dia bisa mengalahkan 100 orang seorang diri. Karena melihat video itu, Surya menjadi terobsesi dan pengen jadi master karate. Nggak lama kemudian, ini karate boy langsung pengen menyelamatkan si Supri. Tapi pas di rumahnya si Supri udah berantakan bener, dan si Supri pun lagi ngumpet di atas gedung. Ternyata barusan babenya habis ngamuk-ngamuk dan nyikat kalung emaknya untuk mabok-mabokan lagi. Nah sialnya, Supri malah bilang apa yang dia dengar tadi dari babenya. Dasar istri bangke, sini kalungmu. Kalau enggak, lu bakalan mokat kayak emaknya si Surya. Dan akhirnya Surya pun mengetahui fakta kalau emaknya itu meninggal karena jamret kalung. Karena hal itulah Surya pun berjanji dia akan menjadi superhero khusus penjamret kalung. Superhero tapi spesifik amat ya. Dia pengen memusnahkan seluruh jamret kalung di muka bumi ini. Nah untuk membuktikan dia sudah menjadi superhero, ini dua anak geblek malah pengen meloncat dari lantai atas rusun biar kayak Superman. Nah di saat yang bersamaan diperlihatkan babenya si Supri yang kita panggil aja Sarno. Saraf Keno baru aja pulang dari mabuk. Melihat anaknya lagi petangkringan di loteng, dia pun langsung naik ke loteng dengan marah-marah. Dengan gebleknya, Sarno malah nabokin Supri di atas loteng. Ini ada apa sih rame-rame? Laitan anak gua di atas. Tapi sialnya, karena melihat sohibnya digaplokin sama si Sarno, Surya pun malah mendorong si Sarno hingga jatuh. Cil, kok girang bener ya? Dahlah, lanjut. Singkat katanya, Sarno pun gak mati, tapi dia harus lumpuh seumur hidup. Namun warga rusun menganggap Surya sebagai biang masalah dan mengusir Surya dan keluarganya dari rusun itu. Di rumah, Jatin juga marah besar. Dia pun merusak semua kaset film kesayangannya si Surya. Nah, pas mau cabut keluar, Jatin malah nyusruk dan kepalanya benjut. Setelah itu, scene diperlihatkan bila si Supri main pesawat kertas dari atas loteng rusun. Ternyata itu terakhir kalinya dia melihat si Surya yang diboyang pergi karena diusir warga. Singkat katanya, keluarga Surya pun pindah ke sebuah rumah tua tanpa tetangga. Surya aslinya sih nggak mau pergi dari si Supri. Tapi gimana ya, namanya juga udah skrip film. Kalau nggak diturutin nggak bakalan seru kan nih film. Tapi ini bocah bangur tetap aja nggak menurutin perintah sutradara. Mereka yang kangen pengen ketemu lagi dan sama-sama saling pergi ke stasiun. Sialnya pas sampai stasiun, si Surya ini malah digebukin sama Akam si stasiun. Sedangkan si Supri hampir aja ketabrak motor karena meleng. Seolah sudah menjadi takdir, ternyata yang mau menabrak si Supri itu adalah master karate kaki satu yang didewa-dewakan oleh si Surya. Di saat si Supri ditolong oleh master karate, si Surya juga dijemput sama kakeknya di stasiun. Malam harinya, Jatin pun marah besar sama si kakek. Dia nggak terima karena si Surya jadi petakilan kayak gitu karena sering dicekokin film gelut. Bahkan saking marahnya, Jatin pun mengusir si Ajoba. Lah ini kan rumah aneh, ente aja yang pergi. Waduh. Ya udah nggak jadi ngusir deh. Tapi si Jatin mau wanti-wanti jangan pernah mengganggu si Surya lagi. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan bahwa si Surya sudah beranjak remaja. Tapi dia terlihat tertekan karena nggak boleh keluar rumah, sekolah harus di rumah, makan diatur, minum diatur, pokoknya selalu diatur-atur sama babenya. Udah kayak kucing di kandang. Beberapa tahun kemudian yang kedua, di saat Surya udah dewasa, ganteng juga gedenya. Tapi tetap aja, Surya masih diatur-atur sama babenya. Bahkan kalau keluar rumah aja, harus dan kudu bareng babenya. Tapi tanpa Jatin ketahui, selama ini Surya belum membuang impiannya jadi superhero. Dia pun selalu melatih jurus karate secara diam-diam. Nah, suatu hari diperlihatkan anak-anak pramuka yang lagi lari di depan rumahnya si Surya. Tuh cewek-cewek jelas aja langsung mesem-mesem pas ngeliat si Surya yang maco. Tapi anehnya, di usia Surya yang seharusnya udah mimpi basah ini, dia sama sekali nggak ada tuh puber-pubernya. Kakek bahkan sampai takut cucunya ini belok. Namun si Surya ini cuma pengen jadi seperti idolanya, Bu Celi. Kancut. Nah suatu hari, Jatin tiba-tiba mendatangi babe mertuanya. Dia pengen bilang sesuatu.
Ternyata si Jatin ini ingin memperkenalkan calon ibu barunya si Surya. Tapi Jatin bingung gimana kalau si Surya nggak setuju. Karena hal itulah Jatin meminta bantuan si Ajoba. Pokoknya Ajoba itu harus bilang pelan-pelan ke Surya biar dia bisa mengerti. Sur, sini Sur. Babemu pengen kawin lagi, batangnya udah karatan, makanya pengen disepuh. Ngehek bener nih kakek-kakek. Keesokan harinya, Surya dan Ajoba pun disuruh pergi ke rumah calon istrinya si Jatin. Tapi pas mau keluar, si Surya udah kayak mau ikutan tawuran massal. Safety bener. Karena nggak mau calon melihat istrinya merasa aneh melihat si Surya, untuk pertama kalinya Jatin memperbolehkan Surya keluar rumah tanpa alat pelindung. Singkat cerita, Surya dan Ajoba pun pergi ke kota, sedangkan Jatin udah pergi duluan tadi. Nah, karena pertemuan masih 2 jam lagi, kakek pun berinisiatif mengajak si Surya mampir ke rusun mereka dulu. Ternyata rusun itu sekarang udah terbengkalai dan hampir digusur. Karena merasa bernostalgia, Surya pun malah penyanyaan naik loteng rusun. Tempat dulu dia menghabiskan masa-masa kecil bodornya bersama si Supri. Namun sialnya, rusun tua yang sekarang jadi sarang pengemis itu malah kedatangan Satpol PP. Yang kampretnya lagi, Ajoba malah ikutan diangkut. Melihat kakeknya diangkut, Surya jelas saja pengen langsung menyelamatkan kakeknya dong. Superhero kok kakeknya diculik Satpol. Sepanjang jalan, Surya pun pemanasan karena menurut pikirnya, kakeknya pasti akan digebukin sama polisi seperti di film-film. Ya gini inilah kalau bocah dari kecil dicekokin film India mulu. Tapi di tengah jalan, fokusnya teralihkan ketika melihat poster tentang master karate yang ingin menantang 100 orang untuk adu mekanik. Lah, ini kan master karate kaki 1, idolanya si Surya. Nah, di pojokan, Surya juga melihat mbak-mbak manis putih pulen yang lagi memasang tuh poster. Tapi nggak sengaja, tuh mbak-mbak yang seharusnya kalian udah pada tahu tuh dia siapa, melihat ada cowok-cowok bangkai yang lagi bungkus cewek yang lagi tepar. Melihat itu, mbak-mbak pulen yang kalian seharusnya udah tahu dia itu siapa, langsung menghampiri tuh mobil. Karena mau diikuti bungkus, mbak-mbak yang kalian seharusnya tahu dia itu siapa, langsung menghajar tuh mas-mas bangkai. Sedangkan si Surya hanya melihat dari atas tong sampah. Nah, ketika udah main pakai pisau, Surya pun akhirnya turun tangan. Dengan jurus buceli, Surya dan mbak-mbak yang kalian seharusnya udah tahu dia itu siapa berhasil mengalahkan semua preman itu. Dan setelah itu, Surya pun dapat 2 harem, cuk. Kadal, ternyata itu cuman halunya si Surya aja. Aslinya sih, pas mau nolongin, Surya malah digubet-gubet dan dibanting-banting sama mbak-mbak. Om capek. Udahlah, Om kasih tahu aja sekarang ya. Ini Supri yang pas udah gede. Aslinya sih Surya belum tahu kalau mbak-mbak ini adalah si Supri. Dan begitu juga sebaliknya. Daripada Om gempor ngomong mbak-mbak yang kalian seharusnya udah tahu itu siapa terus, ya kan? Singkat cerita, Supri pun berhasil mengalahkan semua cowok itu sendirian dan pergi menyelamatkan tuh cewek. Sedangkan si Surya cuma jadi penonton yang gak berkontribusi. Tapi habis itu Surya pun ngerasa, kok ada yang ganjel. Tapi apaan? Walah kakek cowok. Nggak pakai lama, dengan salto tank gemblinding, Surya pun masuk ke kantor polisi untuk menyelamatkan kakeknya. Tapi kakeknya malah lagi asik ngobrol sama polisi-polisi di sana. Tapi setelah kejadian itu, tiba-tiba si Surya jadi sering halu melihat si Supri yang gede. Kalau ini mah nggak tiba-tiba sih, emang ini cowok sering halu kok. Pokoknya untuk pertama kalinya, Surya merasakan apa itu namanya cinta. Singkat kata nih ya, kakek cucu ini pun sampai di rumah Nandini, calon ibunya si Surya. Wow, bule coy. Pinter bener si jantin bisa ngait bule. Sama kayak tadi, kembali lagi si Surya melihat halu sosok si Supri. Pokoknya kemanapun dia pergi, Surya melihat sosok si Supri. Nah, beberapa hari kemudian, Surya mendatangi dojo karate man. Niat awalnya sih, dia pengen ketemu idolanya. Tapi entah kenapa, itu sekarang udah nggak penting. Surya malah lebih pengen ketemu sama mbak-mbak yang kemarin masang poster di jalan. Tapi anehnya, pas masuk ke dojo, semua orang pun pada tenggem geletak. Bahkan master kaki 1 pun udah terkapar dengan penuh darah. Bukan darah nih mah, cat. Tapi berhubung YouTube lagi kejam-kejamnya soal yang darah-darahan, Om hitam putihin aja ya. Kancut kuda. Surya pun langsung diontang-anting sama si Supri dong. Ternyata si Supri itu salah mengira kalau si Surya lah yang menyerang dojo itu. Nah, pas Surya digebukin, Supri mulai sedikit sadar kalau ini cowok mirip sama teman masa kecilnya yang nggak bisa merasakan sakit. Singkat cerita, Master Mani pun dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, Supri meminta teman-temannya untuk menjaga Master Muni. Tapi semua pada ogah karena mereka takut dengan si Jimmy. Siapa tahu si Jimmy menyerang lagi. Siapakah itu Jimmy? Nanti Om ceritain deh. Karena teman-temannya pada pengecut semua, Supri pun ngamuk. Setelah semua pada kabur, si Surya juga udah mulai menyadari kalau cewek di sebelahnya itu adalah Supri, teman semasa kecilnya dulu. Namun gak lama kemudian, ada mas-mas yang tengil datang ke rumah sakit untuk menjemput si Supri. Dengan kasarnya, dia pun langsung menyeret si Supri untuk diajak pulang. Setelah Supri pulang, Master Mani pun malah ngeledak dari kasur. Ternyata Master Mani ini berniat kabur dari rumah sakit karena dia itu kere nggak bisa bayar obat. Jelas aja si Surya pun mencoba mengejar. Nyolong jeruk dulu deh.
Singkat cerita, Surya pun berhasil mengejar Master Money. Nggak pakai lama, Surya pun langsung bilang kalau dia itu adalah pengagum berat Master Money. Ini Master, aku persembahkan jeruk yang barusan aku colong. Tapi sialnya, para perawat datang untuk menangkap si Money. Karena pengen show off ke Master Guru Suhu Shifu Karate Man, si Surya pun langsung mengajar semua perawat itu. Kasian sih, tinggal bayar rumah sakit kan beres. Melihat Surya yang gelut, Money pun ikutan membantu dengan ngeceritin jeruk. Nyok, cerit lagi. Setelah udah gelut, ada baiknya sih ya kita tahu kenapa Master Suhu Guru Shifu Money ini bisa babak blur kayak gitu. So, kita flashback beberapa jam yang lalu. Bentar nih, ini kok malah bocil-bocil yang diliatin. Oi, berapa jam yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu. Bolah. Intinya sih diperlihatkan bocah kembar yang bernama Money dan Jimmy. Mereka merupakan anak dari Master Karate yang bernama Michael. Dari kecil, hanya Money yang kelihatan bakatnya, sedangkan si Jimmy B aja lah. Karena hal itulah, babe mereka cuma memperhatikan si Money aja. Sampai suatu hari, Money menyelamatkan si Jimmy dari ditabrak mobil, sehingga kakinya pun harus diamputasi. Walaupun cuma punya satu kaki, Money tetap hebat dalam gelut. Bahkan dia bisa mengalahkan 100 orang sendirian. Di saat Money dapat tsunami tropi, si Jimmy malah sesat hidupnya. Dia pun jadi sering ke dunia kelam. Ya jadi bandar judi, jadi pengedar bubuk tawas, dan lain-lain. Karena hal itulah, Michael memberikan kalung berharganya untuk si Money sebagai pewaris dojo karate itu. Sialnya, suatu hari pas Jimmy bebas dari penjara, dia melihat pacarnya lagi segede papap sama si Money. Karena hal itulah, Jimmy pun semakin dendam dengan saudara kembarnya itu. Tak lama setelah itu, Michael pun meninggal dunia. Money menjadi master guru dojo, sedangkan si Jimmy berubah menjadi penjahat bengis. Dia sekarang punya perusahaan jasa bodyguard gitu, tapi bisnis ilegalnya tetap aja jalan. Nah, ini baru beberapa jam yang lalu nih. Diperlihatkan bila si Jimmy yang selalu mengganggu si Money ingin menguasai itu dojo. Nggak cuman itu sih, Jimmy juga merebut kalung wasiat ayah mereka dan menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan dojo itu. Itulah kenapa tadi dojonya porak-poranda. Nggak lama kemudian Supri menelpon. Ya udah deh, si Money pun langsung diangkut pakai gerobak pasir. Di sini Surya pun nanya apakah si Supri itu tahu kalau dirinya itu adalah si Surya, teman semasa kecilnya. Supri bilang dia udah tahu kok, tapi dia nggak mau membahas hal itu. Supri ingin menghapus semua kenangan masa kecilnya. Lagian Supri juga kesal benar pas masih kecil ditinggal sama si Surya, padahal dia lagi butuh-butuhnya. Nah, pas suasana udah mulai adem, Surya bilang kalau si Supri itu beruntung bener bisa dilatih secara khusus sama Master Money. Tapi Supri bilang pas masih kecil dia diselamatkan oleh Master Money. Semenjak saat itu Supri menemukan sosok ayah yang sebenarnya di dalam diri Master Money. Surya juga nanya tentang orang tua si Supri, gimana, sehat nggak? Dan tentu aja cowok yang tengil tadi siang itu siapa. Tapi pas membahas tuh cowok tengil yang bernama Atul Dakutul Utul Mutul Mutul, si Supri pun langsung bete. Ternyata tuh cowok bangke merupakan tunangannya si Supri. Dia itu tengil banget karena merasa kaya dan udah membiayai pengobatan orang tuanya si Supri. Intinya sih Supri nggak punya pilihan lain dan tidak bisa lepas dari itu Atul Dakutul Untul Mutul. Dahlah pokoknya Supri sebentar lagi mau pindah ke Kanada ikut sama si Atul itu. Dia nggak bisa menjaga Master lagi di sini. Nah, Surya pun bilang kenapa Supri nggak melawan aja kalau emang nggak suka sama dia. Si Supri ini juga udah melupakan janji kecil mereka untuk menjadi superhero dan memberantas jambret kalung di seluruh dunia. Apalagi kalung Master Money diambil sama si Jimmy. Masa iya sih si Supri nggak menolong bapak angkatnya itu? Tapi si Supri di sini langsung cabut tanpa berkata sepatah kata pun. Ya, walaupun Supri kelihatan jual mahal dan judes, tapi di lubuk hati yang terdalam, dia itu seneng banget ketika ketemu lagi sama si Surya. Gak lama kemudian diperlihatkan si Supri dan keluarganya lagi pada makan malam. Nah, di sini diperlihatkan lagi kebangkean si Atul Dakutul Untul ini. Dia itu kasar banget sama si Supri, padahal lagi di depan orang tuanya si Supri. Melihat putrinya digituin, emaknya Supri hanya bisa menggenggam tangannya si Supri ini. Di luar, emak nanya ke Supri, kenapa dia nggak kabur aja dari Atul Dakutul Utul. Tapi Supri malah balik nanya, kenapa emaknya nggak kabur dari babenya yang bangke, yang setiap hari cuman bisa mabuk aja kerjaannya. Kerja nggak mau, mabuk nomor 1. Mendengar itu, emaknya pun hanya bisa terdiam. Dahlah, pokoknya Supri akan berkorban demi bisa membiayai pengobatan emaknya di luar negeri. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Surya datang ke catatan sipil untuk menyaksikan pernikahan babenya dan emak barunya. Namun walaupun tubuhnya di sana, pikirannya si Surya masih aja memikirkan kalung Master Money yang diembat sama si Jimmy. Kakek jelas saja melarang si Surya ikut campur, toh itu juga urusan keluarga. Tapi si Surya tetap aja megedet mau merebut kembali tuh kalung. Di lain tempat diperlihatkan dojo yang sepi. Padahal hari itu rencananya akan diadakan sparring 1 versus 100. Nah, di saat yang bersamaan juga diperlihatkan bila si Supri sedang naik bis ke bandara buat tinggal di Kanada bareng si Atul Dakutul Utul. Nah, di sini Om Muhammad yang jelasinnya bareng-bareng. Om ceritain dari sisi Master Money dulu aja ya, nanti baru dari sisinya si Supri.
Intinya sih, si Mani ini membuat eksebisi itu demi bisa mengenang mendiang ayahnya. Dia itu pengen melakukan tanding versus 100 orang sekali lagi sebelum dia kehilangan dojo itu dan mungkin saja mati setelahnya. Tapi udah ditunggu lama bener, nggak ada tuh satu orang pun yang datang ke sana. Ujuk-ujuk mak bedunduk, datang mas-mas dengan baju training khas Buceli dan topeng pahlawan kura-kura ninja. Superhero coy. Koplaknya, Mani dan Bambang nanya, ngapain Surya datang ke sana pakai kaos kaki dibolongin? Intinya sih, Surya mengajak Mani untuk merebut kembali kalung warisan ayahnya dari si Jimmy. Singkat cerita, mereka pun sampai di gedungnya si Jimmy. Terbang lah, katanya terbang pakai lift juga. Pakai nunggu di ruang tunggu lagi. Oh, dasar superhero karbitan. Yang lebih ngeheknya lagi, si Jimmy nggak ada di sana. Dia malah lagi asik berendam di batap. Intinya sih, si Mani pengen minta kalungnya dikembaliin, tapi si Jimmy ini tetap aja ogah dan bilang kalau bisa ngambil aja sendiri. Kanjutnya lagi, si Mani malah hacing-hacing di depan HP, dan tuh HP langsung kena virus pilek. Dijatuhin lagi. Oh, jelas saja tuh satpam langsung ngamuk lah. Tapi tenang, pahlawan bertopeng stocking bolong kita pun langsung beraksi. So, gelut lah, lihat sendiri aja deh. Sialnya pas mau kabur, malah ada mas-mas satpam yang tinggi benar kayak tiang listrik. Ya udah, gelut lagi. Tapi tenang, si Surya ini nggak mempan digebukin. Di saat itulah keluar mas-mas Cina yang kayaknya ahli kungfu. Ini bakalan seru nih. Lah, cuman kayak doang selangit, bos. Singkat cerita, si Surya pun babak belur sampai kepalanya keluar kecap. Tapi tetap aja dia nggak merasa sakit sama sekali. Sialnya lagi, pas badan udah doyong, air di tasnya si Surya udah habis. Karena nggak mau mokat dehidrasi, Surya pun mau nggak mau nenggak air panas. Aduh, itu kalau orang normal rasanya gimana tuh? Nah, sampai di sini dulu ya untuk versi si Surya. So, sekarang kita ke sudut pandangnya si Supri. Jadi diperlihatkan bila si Supri itu sudah sampai di bandara. Namun emaknya bilang agar si Supri kabur aja. Emak nggak tega melihat anaknya yang pulen, kena tekanan batin kalau jadi nikah sama Atul dekuntul muntul-muntul utulul. Supri jelas saja nggak mau karena nyawa emaknya itu tergantung dari biaya operasi dari si Atul. Namun emak terus memaksa karena dia nggak mau si Supri bernasib sama seperti dirinya. Di saat Atul datang ke sana, tahu-tahu ini bocah langsung merebut HP-nya si Supri. Karena hal itulah tuh celananya si Atul kena McD. Nah, di kesempatan itu, Supri pun langsung kabur meninggalkan Atul dekuntul muntul tank perutul. Abis itu kita kembali lagi deh ke gedungnya si Jimmy. Karena kalah gelut secara jantan, ada satpam yang nembak pakai pistol. Sialnya, tuh peluru malah nyasar ke kotak listrik. Karena hal itulah, tuh gedung pun jadi kebakaran. Di saat panik-paniknya itu, Supri pun datang ke sana. Sialnya, dua manusia koplak gak ngotak ini pun malah kejebak di ruangan itu. Singkat cerita, setelah mereka bisa keluar, mereka pun bingung mau gimana cara turunnya. Wong tuh kantor dikunci sama satpam-satpamnya si Jimmy. Tapi tenang, masih ada kakek-kakek tua yang mengajak mereka untuk turun pakai tangga darurat. Sialnya, pas turun itu, si Mani malah ketangkep sama satpam. Ya udah deh, mereka pun kembali naik untuk menyelamatkan si Mani. So, gelut lagi. Kali ini 3 serangkai koplak pun berhasil mengalahkan satpam-satpam karbitan itu. Koplaknya, pasti Surya pengen minum dari air galon. Satpam-satpam yang tahu kalau si Surya udah minum itu berubah menjadi beringas, malah langsung pada kabur. Tapi abis itu, mereka sekarang beneran kejebak di sana. Karena nggak punya pilihan lain, mereka pun menculat dari lantai atas itu. Walaupun nggak ngotak sih, tapi mereka selamat kok. Malam harinya diperlihatkan bila 3 koplak ini bersembunyi di bekas rusun. Ternyata di sana juga sudah menunggu si kakek. Kakek jelas saja nggak suka Surya main kekerasan seperti itu. Kakek marah karena Surya yang udah gede ini, tingkahnya masih aja kayak bocah. Apalagi kalau babinya yang lagi honeymoon itu tahu, pasti dia bakalan ngamuk. Tapi Surya bilang dia kepalang basah, dia berniat merebut kembali tuh kalungnya Master Mani. Nggak lama kemudian, Supri naik loteng buat bobo. Dia nggak mau bobo bareng cowok-cowok di bawah. Nah, di atas ini Surya kembali menanyakan kenapa si Supri nekat kembali. Di sini Surya juga minta maaf karena dulu dia meninggalkan Supri pas masih kecil. Habis itu mereka pun ngobrol-ngobrol yang nggak penting gitu deh. Tapi di sana sedikit-sedikit Surya udah mulai berani nih garuk-garuk si Supri. Habis itu mereka pun kalian udah pada tahu kan? Keesokan paginya Surya pun merasa aneh. Untuk pertama kalinya dia merasakan sensasi yang gimana gitu. Kayak kesetrum tapi enak. Hal yang nggak pernah dia rasakan sebelumnya. Begitu juga dengan si Supri, dia itu girang bener karena bisa ewek-ewek tralala dengan teman masa kecilnya yang sekarang udah jadi maco bener ini. Nah sialnya, pas si Supri pergi ke apotek buat beli pil anti hamil, di rusun semua orang malah udah disekap sama si Jimmy. Ya si Supri ikutan disekap lah.
Di sini Jimmy pun kesel banget karena kantornya porak-poranda gara-gara si Surya dan Mani. Tapi dia malah bilang dia akan menjadi promotor dadakan, yaitu gelut antara 4 sekawan melawan seluruh anak buahnya. Kalau si Surya bisa menang, dia berjanji akan mengembalikan kalungnya si Mani dan gak akan mengganggu dia lagi. Singkat cerita, yang pertama gelut itu adalah si Mani dan si Supri. Awalnya sih mereka bisa menang dengan gampang, tapi pas sudah pakai senjata, mereka berdua pun langsung ngos-ngosan dan KO. Nah, sekarang gilirannya si Surya. Tapi belum juga mulai, anak punya si Jimmy bilang, tuh bocah nggak bisa ngerasa sakit, gimana kalau gelutnya keroyokan aja. Dan kita pun sampai di scene awal film. Sialnya, si Surya malah dehidrasi dan pingsan. Ketika si Ajoba disuruh maju, dia pun meminta air buat cucunya itu. Namun ini kan film India, jangan lupa, pas di saat lagi kritis itu, tiba-tiba turun hujan. Ya udah deh, si Surya pun langsung masuk ke mode beringas. Nggak cuma Surya yang bangkit, semuanya juga ikutan bangkit. Singkat cerita, hampir semua anak punya si Jimmy pada keok. Nah, sekarang saatnya algojo jagoan si Jimmy yang bernama Samurai turun tangan. Hebatnya, Samurai ini langsung bisa mengalahkan kakek, Mani, dan Supri dengan mudah. Nah, karena kalau gelut sama orang yang nggak bisa ngerasain sakit itu nggak adil, si Jimmy pun memutuskan gelut dengan poin. Bila pukulan mereka masuk ke tubuh lawan, maka dapat 1 poin. Yang sampai 10 poin duluan, itulah yang akan menang. Singkat cerita, yang Om lupa keberapa, si Samurai ini bisa memimpin poin sampai 6-0 dengan mudah. Tapi setelah melihat teman-teman yang pada keok, Surya pun kembali semangat dan bisa menyamakan poin. Tapi sialnya, pas adu tendangan, Surya yang emang gak bisa merasakan sakit ini gak sadar kalau kakinya itu patah. Aduh, ngilu banget Om liatnya. Karena gak mau menyerah, Surya pun menggunakan tongkatnya si Mani buat lanjut gelut. Tapi kerennya, setelah telanjang dada dan pakai tongkat, Surya pun jadi hebat bener dan langsung mengalahkan Samurai. Ketika sudah menang, Surya pun lagi janji sama si Jimmy untuk mengembalikan kalung si Mani dan jangan pernah mengganggu si Mani lagi. Tapi Jimmy yang kampret ini malah ingkar janji dan malah mengancam akan menembak si Surya. Sialnya, aduh Om sampai capek bilang sial-sial mulu ya. Pokoknya, si Jimmy malah menembak si Surya tepat di dadanya. Masih belum puas, Jimmy juga njus-njusin pisau ke tubuhnya si Surya. Tapi tiba-tiba si Jimmy langsung tumbang karena di headshot sama si Supri. Amotiar. Nggak lama kemudian dipelihatin si Surya terbangun di rumah sakit. Ya walaupun dia nggak ngerasa sakit, tapi dia hampir aja mau COD dengan malaikat maut. Lah organnya aja pada ambiar kok. Tapi di sini Surya bertanya sama si Supri setelah dia pingsan apa yang terjadi. Ternyata si Mani berkorban demi si Surya dan si Supri. Mani mengaku bila dirinya lah yang membunuh si Jimmy agar Surya dan Mani tidak dipenjara. Dan di akhir film, Surya pun bilang, mulai saat ini dia akan melindungi si Supri. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Om Rex pamit. Pirmilatin.